Dan apakah ada dampak dari vaksinasi COVID-19 ini dari Sinovac? Sudah ada pada saat ini bergabung bersama kami Hari Fadilah, Ketua Umum PP Persatuan Perawat Nasional Indonesia, yang sekaligus salah satu orang yang menerima vaksinasi perdana pagi tadi di Istana. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore Mas Yudi. Ya Pak Hari, bisa Anda ceritakan bagaimana Anda merasakan setelah tadi mendapatkan pengalaman pertama untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 Pak? Apakah ada keluhan, pegal, ataupun ada kondisi fisik lain yang merasa tidak nyaman, Pak? Sampai saat ini saya tidak merasakan hal-hal yang luar biasa. Seperti biasa saja ya, orang disuntik begitu. Kalau kita bicara mengenai proses Pak vaksinasi tadi pagi, karena ini merupakan Bapak perwakilan daripada perawat sendiri ya, dan masuk ke Istana Negara, kemudian juga prosesi yang cukup formal seperti itu tadi. Lalu Bapak bisa menceritakan seperti apa sih Pak prosesnya apa yang dilakukan tadi pagi? Selain prosedural, pasti ada pemeriksaan kesehatan yang harus Bapak jalani Pak. Ya, jadi sebelum kita disuntik vaksin, tentu ada pendaftaran dulu. Kemudian setelah itu kami diwawancara, dikaji, di asesmen oleh petugas kesehatan, dokter dalam hal ini, kemudian diukur tanda-tanda vital, ya, dan ditanyakan riwayat pernah sakit apa, pernah mengalami apa, dan seterusnya begitu. Hingga setelah selesai dan dinyatakan sehat, baru kita berpindah kepada kursi yang memang tempat penusukan atau penyuntikan vaksin tersebut. Baik, Pak Hari, ini terkait dengan partisipasi warga, terutama perawat yang akan mendapatkan vaksinasi, Pak. Sejauh ini Bapak sudah mengetahui berapa banyak perawat yang menyetujui akan divaksinasi, Pak? Iya, secara angka pastinya belum, tapi kami punya survei internal kepada seluruh anggota seluruh Indonesia secara acak. Kami punya angka 82% yang bersedia mendapatkan vaksin yang pertama kali ini. Baik, dari 82% yang Bapak katakan tadi partisipasi para perawat Pak, sudah ada schedule Pak waktu kapan mereka akan mendapatkan vaksinasi, kemudian nanti mekanismenya apakah dari rumah sakit di mana mereka bekerja ataukah memang nanti sudah otomatis mereka terdaftar dan mereka mendatangi balai-balai kesehatan terdekat Pak? Ya, saya kira secara teknis nanti mungkin di Kementerian Kesehatan yang akan lebih jelas, tetapi saya sudah mendapatkan informasi dari beberapa teman, beberapa hari ini akan dilakukan vaksinasi di beberapa provinsi. Bahkan di DKI ini juga sampai tanggal 26 juga masih sudah ada jadwal yang tertera untuk pemberian vaksin. Ya Pak, ini terkait dengan perawat yang menjadi korban akibat COVID-19 Pak. Perawat adalah garda terdepan yang memberikan pelayanan dan rentan terpapar COVID-19, bahkan mereka bisa meninggal dunia Pak. Hingga hari ini berapa data yang Bapak dapatkan terkait dengan perawat yang wafat akibat COVID-19? Dan apakah Bapak merasa bahwasanya vaksinasi ini merupakan salah satu jawaban dari kebutuhan untuk mendapatkan herd immunity maupun untuk mencegah para perawat terpapar COVID-19 dan mengakibatkan mereka mengalami kematian Pak? Sampai hari ini perawat yang wafat gugur sebagai pahlawan pejuang kesehatan itu sudah 187 teman sejawat saya yang wafat. Bagi kami vaksin ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan proteksi diri dari paparan COVID, yang mana kami bertugas pada tempat yang memang sangat rentan untuk tertular karena langsung menghadapi pasien-pasien yang terinfeksi COVID maupun para OTG-OTG yang kemungkinan besar akan juga menularkan kepada kita tenaga kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai tenaga kesehatan juga harus sehat lebih dahulu untuk bisa melayani orang lain. Atau bahkan jangan sampai kita menjadi sumber penularan bagi yang lainnya. Maka vaksin ini adalah salah satu harapan untuk kita. Tapi walaupun sudah divaksin, tetap kita harus juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Baik, Pak Hari, terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat bertugas kembali, Pak.